Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi akan coba membahas tutorial replikasi database menggunakan metode RPC atau Remote Procedure Call. Tutorial ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen Bapak Rohmat Gunawan ST. Adapun kelompok pembuatan aplikasi ini yaitu Dian Hardianti dengan NPM 006, M Fahru Roji dengan NPM 024, Faisal Rifki Suwandi dengan NPM 036, dan Panji Wijaksono dengan NPM 044. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam tutorial pembuatan replikasi database ini. Berikut ini akan dibahas sedikit mengenai apa itu replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya, seperti pemrosesan transaksi online dan decision support system atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Selanjutnya, yang kedua akan dibahas sedikit mengenai apa itu RPC. RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Prinsip RPC dalam program klien server. Skema RPC ini dilakukan juga pada proses-proses yang running di komputer berlainan. Sebelum mekanisme RPC digunakan, data harus packaging ke dalam format transmisi. Langkah ini dinamakan marshalling. Proxy bertanggung jawab untuk marshalling data, kemudian mengirimkan data dan meminta instan dari komponen atau remote. Stub menerima request, unmarshal data dan memanggil metode yang diminta. Kemudian, proses mengembalikan nilai yang diinginkan. Target akhir dari aplikasi yang dibuat ini adalah pembuatan aplikasi dengan replikasi database ini menghasilkan sebuah database yang terdistribusi dengan metode remote procedure call antara server dan klien dengan sebuah aplikasi yang berbasis PHP. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Baik, untuk langkah pertama kita ping server dulu ke klien. Kita masukkan 192.168.1 dan 2. 2 itu merupakan klien. Kemudian kita merubah file ini di MySQL. Nah, kita bisa dilihat. Nah, kita akan memasukkan beberapa server ID-nya, yaitu kita masukkan angka 1, lalu between-nya 1, kemudian rubah master, server ID-nya 1. Itu merupakan server ID-nya buat master. Lalu kita jalankan exam pp. Sudah dijalankan. Kemudian kita sekarang konfigurasi pada server. Kita masuk ke command prompt. Kita masukkan cd exam MySQL, lalu bin, kemudian kita running MySQL min-u root. Nah, setelah berhasil, kita akan membuat user. Pertama kita akan memasukkan create user
nama kita atau Oji Faiza. Oji Faiza. Nah, kemudian kita masukkan at, kemudian persen, kemudian identified yaitu untuk password by Oji, koma, enter. Nah, setelah berhasil membuat user, kemudian kita masukkan grand replikasi slab on, yaitu untuk mereplikasi ke slab ke user. Baik, enter. Kemudian kita masukkan plus table with read log. Enter. Kemudian kita show master status untuk menampilkan statusnya. Nah, ini kita berhasil buat file pertama kita itu MySQL strip bin 000 5 kali 6, lalu posisinya yaitu 7668, lalu unlock table, titik koma, enter. Selanjutnya melakukan konfigurasi pada klien atau slab, berarti ini konfigurasi pada server sudah selesai. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk klien. Tadi sudah dijelaskan konfigurasi untuk server, kemudian sekarang akan mengkonfigurasi mengenai klien. Namun sebelum itu kita ping koneksi dulu ke server, apakah kita terkoneksi atau tidak. Lakukan, dan ternyata kita terkoneksi dengan server. Lalu setelah itu kita masuk ke my ini yang berada pada MySQL pada exampp foldernya. Kemudian kita ubah ID between ininya menjadi 2 karena satu itu untuk server. Lalu kita set juga master hostnya. Ini asalnya bukan set tapi not set, jadi kita rubah menjadi set. Lalu kemudian kita rubah server ID nya menjadi 2, yang asalnya itu kita tadi menggunakan 1, yaitu 1 itu untuk server. Setelah itu kita aktifkan exampp, sudah. Lalu kita masukkan ke MySQL. Kita lagi, kita akan merunning MySQL menggunakan command prompt. Kita masukkan cd exampp, lalu cd MySQL, lalu cd bin. Setelah itu bukan cd tapi MySQL info root. Ini akan mengakses MySQL melalui command prompt. Nah, ini berhasil. Lalu setelah itu kita masukkan slab, enter. Nah, ini berarti kita memberhentikan slab. Kemudian kita change master, kemudian kita masukkan master host dengan kita masukkan IP server itu, kemudian kita masukkan master user, Oji Faiza, kemudian kita masukkan passwordnya dengan cara master password, passwordnya dengan misalnya Oji. Kita masukkan lagi master, dan
master log file. Kita masukkan MySQL yang tadi ada di server, misalnya titik 00006. Kita masukkan juga master log host, yaitu posisi isi server. Kita titik koma, kita enter, apakah kita, nah ini sudah berhasil mengubah. Lalu setelah itu kita start lab lagi, kita memulai lagi, berhasil. Lalu kita tampilkan show lab status /g, enter. Nah ini hasilnya. Nah ini ada waiting for master to send event, artinya kita akan menunggu apa misalnya yang di uploadkan atau membuat sebuah database yang dilakukan oleh server. Maka selanjutnya ikuti langkah server berikut ini. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi klien, maka kita akan kembali lagi ke server untuk misalnya contohnya kita membuat sebuah database, apakah terreplikasi ataukah tidak ke klien. Kita buat misalnya membuat database identitas, bisa dilihat replicated, itu artinya terreplikasi. Sekarang kita akan membuat sebuah tabel, misalnya contohnya anggota, kita bikin 4 kolom, lalu kita masukkan NPE nama atau ya, kemudian masukkan NPM, lalu kita masukkan kelas, kemudian terakhir kita masukkan email. Semuanya ke parca. Ini panjang kalimatnya, berapa kata atau berapa huruf. Setelah itu kita save. Ini berhasil membuat sebuah database dengan tabel anggota, dan dalam tabel anggota ini ada nama, NPM, kelas, dan email. Setelah itu kita akan kembali ke klien. Selanjutnya, setelah server membuat sebuah database, apakah kita akan terreplikasi kepada klien atau tidak. Jadi kita akan mengecek terlebih dahulu, yaitu dengan show database, koma. Nah, ini berhasil terreplikasi. Ini yang dimasukkan oleh server database-nya. Namun sebelum itu kita juga untuk memastikan apakah itu benar terreplikasi atau tidak, kita masuk ke localhost myadmin. Ini sebelumnya tidak ada, lalu kita refresh. Nah, kita muncul identitas, kita klik. Nah, dan ini ada tabel anggota, bisa kita klik lagi. Nah, ini bisa terreplikasi. Semuanya ada nama, NPM, kelas, dan email. Ini sudah terreplikasi dari server dan bisa diakses oleh klien. Setelah tadi kita melakukan uji coba dengan contoh insert database pada PHP MyAdmin secara langsung, selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi berbasis PHP. Pertama, kita telah membuat sebuah aplikasi PHP dengan nama data karyawan.
Selanjutnya di sini di dalam PHP MyAdmin kita akan mencoba membuat database data karyawan tersebut dengan nama DBOOPDK. Ya, database DBOOPDK telah masuk. Selanjutnya akan dilakukan import database dari data yang telah ada sebelumnya. Kita buka file database tadi di dalam file data karyawan ya, dengan .sql, kemudian open. Selanjutnya go. Maka secara otomatis seluruh tabel telah berhasil diimport ke dalam database DBOOPDK. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan nama data karyawan di dalam localhost. Ini login menunjukkan username dan password untuk masuk. Berhasil masuk menjadi sistem administrator. Di sini admin dapat mengelola data karyawan berupa nama dan sebagainya. Ya, kita coba lihat. Ya, berarti ada nomor, NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, departemen, jabatan, dan aksi. Setelah itu kita akan coba melihat pada klien, pada database klien, apakah database ini terreplikasi atau tidak. Ya, di sini kita akan mencoba mengecek apakah database yang dibuat di master dengan nama database DBOOPDK berhasil terreplikasi pada klien. Kita langsung saja buka di CMD yang telah menggunakan MySQL dengan cara show database. Apakah masuk database DBOOPDK tersebut? Ya, dan berhasil masuk dengan nama database DBOOPDK. Selanjutnya, untuk meyakinkan, kita lihat lagi di PHP MyAdmin apakah semua kolomnya masuk. Kita refresh dulu. Kita refresh dulu localhost PHP MyAdmin-nya. Ya, ternyata database tersebut masuk di PHP MyAdmin. Kita coba lihat untuk isi kolomnya. Ternyata berhasil. Di sini tabel admin, departemen, jabatan, karyawan sesuai dengan di master telah berhasil direplikasi ke dalam sebuah klien. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam aplikasi di dalam klien. Aplikasi tersebut telah disimpan sebelumnya dalam htdoc localhost dengan database yang direplikasi dari master. Dan kita berhasil membuka aplikasi tersebut baik di dalam klien maupun di dalam server dengan hanya melakukan satu kali input database, yaitu pada master. Ya, cukup. Ya, setelah kita tadi berhasil melakukan import database dari master untuk klien, selanjutnya kita akan mencoba melakukan update atau edit data dan juga akan menambahkannya. Pertama, dari menu form yang telah ada, kita lakukan tambah data, kemudian isi semua atribut yang tertera dengan data-data yang kita miliki. Pertama kita melakukan input nama. Sebelumnya NIK dulu. NIK merupakan nomor urut yang telah diberikan langsung oleh aplikasi secara otomatis.
Selanjutnya, nama karyawan diisi dengan Panji Wijaksono. Dan atribut-atribut lain diisi alamat, telepon, departemen, dan jabatan. Jabatan dapat diisi dengan menggunakan misalkan karyawan. Lalu simpan. Nah, kita lihat di sini nama Panji Wijaksono berhasil diinput dalam database DBOOPDK. Satu lagi, kita akan melakukan tambah data karyawan dengan nama karyawan Dian Hardianti. Dan kita dapat lihat NIK dari Dian telah diisi dengan DBO004 karena secara otomatis terurut oleh aplikasi. Ya, masih kita isi data karyawan tersebut. Lalu disimpan. Kita telah dapat 4 data karyawan dari master atau dari server. Selanjutnya, apakah data karyawan ini akan berhasil direplikasi atau tidak? Kita akan berpindah ke komputer klien. Ya, setelah tadi kita lihat di dalam database master, kita berhasil melakukan update dengan menambahkan 2 data karyawan, yaitu Panji dan Dian Hardianti. Selanjutnya kita akan lihat di database klien. Di sini kita telah masuk ke dalam aplikasi data karyawan ini. Kemudian kita lihat kembali kelola data karyawan yang akan menampilkan tabel-tabel dari data karyawan. Ya, kita klik. Nah, terbukti NIK NB003 atas nama Panji Wijaksono dan NIK NB004 atas nama Dian Hardianti telah berhasil ditambahkan atau terreplikasi ke dalam database di dalam database klien, sehingga apa yang dibuat di master dapat ditampilkan ulang ke dalam database klien. Gitu. Ini membuktikan bahwa prosedur-prosedur pembuatan RPC mengenai replikasi database berhasil dilakukan dengan tutorial yang telah dibuat sebelumnya. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita dapat melihatnya di localhost php myadmin untuk mengecek apakah isi tersebut berubah atau tidak. Kita klik. Nah, kemudian kita akan coba lihat data tabel karyawan. Kita klik karyawan seperti ini, ya, sama dengan pada form aplikasi tersebut. Rupanya sekian tutorial dari kami. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi semua pengguna aplikasi atau pengguna database dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.